Para sahabat Yakobus yang terkasih, berjumpa kembali dengan Renungan Mingguan Yakobus TV. Pada Minggu Advent yang ketiga ini kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis, tokoh Advent yang luar biasa. Belajar apa? Kita akan belajar menjadi saksi cahaya. Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk menjadi saksi cahaya. Dia diutus menjadi saksi cahaya agar setiap orang yang mendengar kesaksiannya percaya kepada Sang Cahaya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi saksi cahaya? Yohanes Pembaptis menjadi saksi cahaya dengan kata dan tindakannya. Kata-kata Yohanes Pembaptis tidak berdusta. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia jujur. Apa yang dikatakannya? Yohanes Pembaptis mengakui bahwa dirinya bukan sang cahaya. Dia hanya orang yang diminta oleh Tuhan menyiapkan jalan agar sang cahaya bisa datang dengan kemuliaannya. Sang cahaya itu adalah Yesus sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis bukan hanya bisa berkata-kata dengan jujur, tetapi seluruh hidupnya memberi kesaksian bahwa dia menghidupi apa yang diwartakannya. Kita tahu dia sepanjang hidupnya berkata jujur, bahkan karena kejujurannya itu dia dipenggal kepalanya oleh Herodes. Saudari-saudaraku yang terkasih, para sahabat Yakobus, kita sekalian juga dipanggil menjadi saksi-saksi cahaya. Kalau kita mau menjadi saksi-saksi cahaya, pertama-tama kita harus memeluk cahaya, hidup dalam cahaya. Jadi pertama-tama bukan berbicara, tetapi melakukan, hidup dalam cahaya. Hidup dalam cahaya itu artinya hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebaikan. Kalau kita sungguh-sungguh konsisten memperjuangkan hidup kita hari demi hari menjadi semakin baik, tindakan-tindakan kita baik, itu sebenarnya sudah menjadi sarana bagi kita untuk menjadi saksi-saksi cahaya. Tetapi ini tidak mudah karena kecenderungan manusiawi kita itu cenderung melakukan yang jahat, melakukan dosa. Justru karena itu kita memerlukan sang cahaya, sumber cahaya, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kita dekat dengan Yesus sang cahaya, sumber cahaya, kita akan mendapat kekuatan dalam melakukan kesaksian kita untuk sang cahaya. Yang kedua, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi saksi cahaya, ya bagaimana kita mengusahakan dalam hidup sehari-hari antara kata dan tindakan kita itu sesuai, supaya tidak terjadi kita diolok-olok orang. Kita bisa berkata, bisa berkhotbah, tetapi tidak bisa melakukan itu. Maka mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita berjuang bersama-sama menjadi saksi-saksi cahaya dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Itu yang pertama-tama. Baru yang kedua mengatakan hal-hal yang baik. Yang utama adalah tindakan-tindakan baik. Itulah sarana cara kita menjadi saksi-saksi cahaya. Selamat menjadi saksi-saksi cahaya. Tuhan memberkati kita sekalian.